Namanya Kapten Rajveer Singh. Ia adalah sosok yang sangat disegani di maskapai penerbangan India Selatan. Tingginya semampai, rambutnya hitam kelam disisir rapi ke belakang, dan senyum angkuhnya selalu hadir saat menyapa para penumpang dari kokpit sebelum lepas landas. Ia adalah pria yang terlihat sempurna di mata orang awam. Gajinya tinggi, rumahnya besar di pinggir kota Mumbai, dan mobil sport keluaran terbaru menjadi kendaraannya sehari-hari. Ia tinggal sendiri, tidak menikah, tidak punya anak, dan tidak tertarik untuk itu. Rajveer adalah lulusan sekolah penerbangan terbaik di Eropa. Ia menghabiskan lebih dari 10 tahun hidup di luar negeri, menyerap budaya barat seperti spons. Ia fasih dalam 5 bahasa, namun satu hal yang selalu ditolaknya, agama. Agama adalah dongeng bagi orang yang takut mati, katanya suatu hari saat berbincang dengan rekan pilot di ruang tunggu bandara. Ucapan itu membuat beberapa orang hanya bisa tertawa canggung. Mereka tahu siapa Rajveer, orang yang tidak pernah bisa diajak bicara soal keyakinan tanpa memancing debat sengit. Ia bisa menjelaskan teori evolusi dan astrofisika lebih cepat daripada ia menjawab sapaan orang tua. Kehidupan Rajveer seperti jalan tol, lurus, cepat, dan penuh kepercayaan diri. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan setelan rapi dan parfum mahal, naik ke kokpit pesawat dengan dada membusung. Ia tahu bahwa semua orang di maskapai menaruh harapan besar padanya. Saya bisa membawa burung besi ini menari di langit tanpa bantuan Tuhan sekalipun, ucapnya suatu hari kepada seorang teknisi baru yang menyebutkan doa sebelum memeriksa mesin. Kalimat itu diucapkannya dengan gaya santai, namun cukup untuk membuat teknisi itu menunduk tak menjawab. Rajveer tidak pernah merasa ia membutuhkan sesuatu di luar dirinya sendiri. Ia menganggap bahwa keberhasilan hidup adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan kecerdasan. Dalam pikirannya, doa hanyalah pengalih perhatian dari usaha nyata. Ia mencibir siapapun yang percaya pada keberadaan kuasa tak terlihat. Orang tuanya dulu adalah pemeluk agama Sikh yang taat, namun sejak mereka wafat akibat kecelakaan saat Rajveer masih kuliah, ia memutuskan untuk meninggalkan semua hal yang berbau spiritual. Ia bahkan menjual rumah orang tuanya, beserta semua benda pusaka keagamaan yang ada di dalamnya. Saya tidak percaya pada takdir. Kita yang menentukan hidup kita sendiri, ucapnya berulang kali. Hari-hari Rajveer diisi oleh rutinitas penerbangan, pesta eksklusif, dan akhir pekan di resort mewah. Ia dikenal sebagai pilot yang tidak hanya terampil, tapi juga tidak pernah terlambat, tidak pernah absen, dan selalu tampil sempurna. Namun di balik kesempurnaan itu, ia menyimpan satu kebiasaan buruk, merasa lebih hebat dari siapapun, termasuk dari Tuhannya para penumpang yang ia bawa. Suatu hari, manajemen maskapai menugaskan Rajveer untuk menerbangkan rute internasional ke Dubai, rute yang sering dibanggakan karena reputasinya yang penuh tekanan dan penumpang kelas atas. Ia tentu saja menerimanya dengan senang hati. Bagi Rajveer, semakin besar tantangan, semakin besar pula panggung untuk membuktikan bahwa ia adalah manusia super. Ketika hari keberangkatan tiba, ia datang lebih awal ke bandara dengan setelan abu-abu arang yang baru dijahit khusus. Kopilot yang ditugaskan bersamanya adalah seorang pria muda Muslim bernama Yusuf Han. Yusuf dikenal kalem dan bertanggung jawab, serta tidak banyak bicara kecuali jika diperlukan. Rajveer menyapanya dengan anggukan kecil, tanpa menjabat tangan. Ia membaca nama Yusuf dari ID yang tergantung di leher, lalu berkata dengan nada sarkas, "Yusuf Han? Nama yang sangat Islami. Jangan sampai kamu sibuk berdoa saat kita menghadapi turbulensi nanti." Yusuf hanya tersenyum kecil. Sudah biasa. Beberapa senior memang suka meledek identitasnya, apalagi jika sudah menyangkut agama. Tapi Yusuf tidak membalas. Ia tahu betul bahwa membalas hanya akan membuatnya terlihat seperti memancing keributan. Hari itu pesawat penuh. Penumpang dari berbagai negara masuk dengan tertib. Rajveer melangkah masuk ke kokpit, memeriksa sistem, dan mulai melakukan komunikasi dengan menara pengawas. Suasana berjalan seperti biasa.
Namun sebelum pesawat lepas landas, Raj Fair sempat berjalan sebentar ke lounge awak kabin untuk mengambil kopi. Di sana, ia melihat beberapa kru sedang duduk sambil menunduk kepala. Ia tidak terlalu memperhatikan sampai suara adzan berkumandang dari pengeras suara Masjid Bandara Dubai yang memang bisa terdengar ke hampir semua penjuru terminal. Raj Fair berhenti, menatap ke arah jendela, lalu tertawa keras. Mengapa mereka masih percaya pada seruan kuno seperti ini? Tuhan tak bisa mendengar suara itu dari langit. Apakah mereka pikir Allah pakai radio? Tawa Raj Fair menggema di ruang kecil itu. Beberapa awak kabin meliriknya tak nyaman. Beberapa penumpang yang lewat juga sempat menoleh. Tapi tak satu pun yang berani menyahut. Sebagian besar hanya menunduk atau pura-pura tidak mendengar. Yusuf yang berdiri tak jauh dari sana memejamkan mata sejenak. Ia tak ingin memperpanjang masalah, tapi hatinya terasa diremas. Ucapan Raj Fair bukan hanya menghina seruan adzan, tapi juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam, keyakinan dan penghormatan terhadap Yang Maha Kuasa. Namun, tak ada yang berani membantah, karena Raj Fair adalah kapten. Di udara, dia raja. Di langit, dialah yang memegang kendali. Setelah selesai dengan kopinya, Raj Fair kembali ke kokpit dan duduk sambil mengecek layar-layar kendali. Sudah siap untuk menari di langit, Yusuf? Katanya sambil tersenyum sinis. Yusuf hanya mengangguk. Siap, Kapten. Mesin pesawat mulai menderu. Roda-roda mulai bergerak. Dalam beberapa menit, burung besi itu akan lepas dari tanah, menuju langit timur tengah yang biru. Raj Fair menatap layar navigasi dengan percaya diri. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia pikir ia tahu semua jalur di udara, semua manuver, dan semua hukum fisika. Ia belum tahu bahwa langit hari itu tidak sama seperti biasanya. Dan bahwa keangkuhannya akan segera diuji, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tak bisa ia kendalikan, kehendak dari langit itu sendiri. Bandara Internasional Dubai bukan bandara biasa. Dari ketinggian, lampu-lampunya tampak seperti kilauan permata yang menyusun pola geometris khas Timur Tengah. Di darat, suasananya seolah museum masa depan, bersih, rapi, dengan arsitektur yang menakjubkan. Tapi satu hal yang selalu mencolok bagi Raj Fair, nuansa Islam yang begitu terasa. Penerbangan dari Mumbai berjalan lancar. Mereka mendarat sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Transit selama 3 jam memberi kesempatan kru untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan penerbangan ke Eropa. Raj Fair turun dari pesawat dengan santai, menyampirkan jaket pilotnya di bahu dan melangkah masuk ke terminal utama. Di sepanjang lorong, poster-poster besar bertema Ramadan tergantung di dinding. Ada pula video pendek tentang ajakan bersedekah dan pentingnya sholat yang diputar di layar-layar televisi. Raj Fair mendengus pelan. Seolah-olah seluruh dunia ini hanya terdiri dari umat muslim, gumamnya. Ia berjalan menuju lounge eksekutif bersama Yusuf dan 2 pramugari senior. Lounge itu sepi. Hanya ada beberapa penumpang bisnis yang tertidur di kursi empuk. Yusuf mengambil tempat duduk dekat jendela, membuka tas kecilnya, dan mengeluarkan sajadah lipat. Raj Fair memperhatikan gerak-geriknya lalu tersenyum, setengah mengejek. Kamu akan sholat di sini? Di lounge ini? Iya, Pak, jawab Yusuf dengan sopan. Waktu subuh sebentar lagi. Kalau Tuhanmu memang maha tahu, dia harusnya tahu kamu sedang kerja. Jadi nggak usah repot-repot begitu. Raj Fair menambahkan sambil menyeruput kopi panas dari cangkir mewah. Yusuf tak membalas. Ia hanya berdiri perlahan, berjalan menuju sudut ruangan, dan menunaikan sholat dalam diam. Tepat saat ia sujud, suara adzan subuh berkumandang dari masjid bandara, mengalun tenang melalui speaker yang tersebar di seluruh terminal. Suara muadzin itu begitu merdu dan menggetarkan hati, bagi sebagian orang. Bagi Raj Fair, ia justru tertawa terbahak-bahak. Masya Allah, Tuhan kalian masih perlu diingatkan pakai speaker? Bukankah dia sudah tahu jamnya?
Tawa itu terdengar keras. Beberapa orang yang lewat melirik dengan ekspresi tak senang. Dua penumpang pria berwajah Arab menghentikan langkah, saling pandang, lalu menatap Raj VR tanpa kata. Seorang ibu bersama anak perempuannya juga sempat menoleh. Sang anak tampak ketakutan, tapi tak satu pun dari mereka bicara. Sikap Raj VR memang keterlaluan, tapi mereka tahu betul, ini bukan tempat untuk debat. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar lelaki itu suatu hari paham. Yusuf kembali dari sholat, duduk tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi Raj VR terus melanjutkan ocehannya. Kita hidup di abad 21, Yusuf. Dunia ini bergerak maju. Kita tidak butuh Tuhan untuk navigasi atau keselamatan. Kita punya AI, satelit, dan teknologi. Kalau ada yang mati di pesawat, itu bukan karena takdir. Itu karena mesin rusak atau manusia ceroboh. Yusuf hanya menatapnya sesaat, lalu menunduk lagi. Transit berakhir. Penumpang mulai naik kembali. Kru masuk ke pesawat satu persatu. Raj VR masuk ke kursi kapten di kokpit. Ia memeriksa sistem dengan teliti, seolah semua bisa dikendalikan oleh akalnya semata. Tapi Yusuf merasakan hal lain. Ada sesuatu di udara yang tidak biasa. Bukan cuaca, bukan sistem, tapi suasana hati. Entah kenapa, udara terasa lebih berat. Pesawat siap lepas landas. Menara pengawas memberi izin. Mesin mulai mengaum. Ban mulai berputar di atas landasan. Burung besi itu pun kembali mengudara, membelah langit menuju barat. Tanpa mereka sadari, tak lama lagi langit akan bicara. Burung besi itu mengudara meninggalkan Dubai, menuju destinasi berikutnya di Eropa. Pagi mulai merayap di ufuk timur, namun langit belum sepenuhnya terang. Raj VR duduk di kursinya dengan santai. Tangan kirinya menggenggam joystick kemudi, sementara tangan kanan menggulir panel kontrol autopilot. Yusuf duduk di sebelahnya, membacakan daftar pengecekan terakhir sebelum masuk ke fase jelajah. Ketinggian stabil di 36.000 kaki. Cuaca bersih. Lintasan clear sejauh radar bisa melihat, ujar Yusuf. Bagus. Seharusnya penerbangan ini mudah. Saya ingin tidur sebentar nanti setelah kita lewati jalur Iran, sahut Raj VR sambil melirik layar navigasi. Tapi langit pagi itu menyimpan rahasia. Sekitar 1 jam setelah lepas landas, saat pesawat sudah stabil di atas Teluk Persia, lampu indikator mesin kanan menyala merah. Apa itu? Raj VR menyipitkan mata. Ia menggeser tuas kendali ke posisi manual dan memerintahkan Yusuf untuk memeriksa sistem. Mesin kanan menunjukkan tekanan bahan bakar turun drastis. Ada kebocoran. Tak mungkin. Baru saja kita servis besar. Ini pasti error sensor, kata Raj VR cepat, menolak kemungkinan terburuk. Tapi Yusuf tetap menjalankan prosedur standar. Beberapa menit kemudian, mesin kanan benar-benar mati. Diam. Tak ada suara, tak ada dorongan. Alarm mulai berbunyi, menandakan ketidakseimbangan tenaga. Gawat, Kapten. Kita kehilangan satu mesin. Tenang. Kita masih punya satu lagi. Ini bukan pertama kali saya hadapi hal seperti ini. Raj VR tetap tenang, atau setidaknya berusaha tampak tenang. Ia mematikan sistem autopilot dan mengambil alih kemudi. Namun, tak lama kemudian, layar navigasi mulai bergetar. Titik-titik di radar berubah jadi garis-garis kabur. Apa ini? Kenapa sistem navigasi kita error? Yusuf mulai panik. Raj VR memukul sisi panel. Sial. Ini pasti gangguan sinyal. Kita masih punya radio cadangan. Tapi bahkan radio pun mulai kehilangan sinyal. Suara bising masuk ke headset mereka seperti desisan tajam. Komunikasi dengan menara pengawas terputus. Kapten, ini sudah tidak biasa. Cuaca juga berubah cepat. Lihat di depan sana.
Awan gelap tampak membentuk dinding besar di kejauhan. Padahal menurut prakiraan, cuaca hari itu seharusnya cerah. Dalam hitungan menit, langit berubah menjadi abu-abu tua. Petir mulai menyambar di kejauhan. Turbulensi mengguncang pesawat dari segala arah. Di kabin penumpang, situasi mulai kacau. Kru kabin mencoba menenangkan para penumpang, tapi getaran dan suara dentuman dari luar membuat suasana semakin mencekam. Lampu-lampu darurat menyala otomatis. Seorang ibu terdengar menangis, sementara anaknya memeluk erat boneka kecil di pangkuannya. Di kokpit, Raj VR mulai kehilangan kendali. Sistem kendali utama terganggu. "Saya harus reset manual," ujarnya dengan nada tinggi. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba menyembunyikannya. "Kapten, kita harus berdoa. Ini bukan hanya soal teknis lagi. Ini di luar kuasa kita," ucap Yusuf pelan. Raj VR menoleh cepat. "Jangan mulai dengan omong kosong itu sekarang, Yusuf. Ini bukan saatnya bicara Tuhan. Ini saatnya berpikir cepat dan bertindak. Justru karena itu, kita harus ingat padanya. Kita sudah lakukan semua prosedur, tapi tidak ada satupun sistem yang merespon." Raj VR memukul panel kendali lagi. Ia tidak percaya. Ia selalu merasa pesawat adalah sahabatnya, dan teknologi adalah kekuatannya. Tapi kali ini, semua terasa berbeda. Bahkan layar altimeter mulai menunjukkan angka-angka yang tidak masuk akal. "Apa ini? Kita menurun? Tidak mungkin, saya belum input penurunan. Kita menurun cepat, Kapten." Mesin kiri mulai kehilangan tekanan juga. Tangan Raj VR berkeringat. Ia mulai frustasi. "Tidak mungkin. Saya sudah cek semuanya. Saya tidak pernah gagal." Kata-kata itu berubah menjadi teriakan. Ia mulai menyalahkan sistem, kru teknisi, bahkan cuaca. "Ini semua gila. Tidak logis. Apa yang terjadi?" Yusuf hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat namun tenang. Dalam hatinya, ia mulai membaca doa pelan-pelan. Doa perlindungan dan ketenangan. Pesawat mulai oleng. Raj VR menarik kemudi sekuat tenaga, mencoba mengembalikan posisi, tapi kemudi seperti tak memberi respon yang ia harapkan. "Saya sudah kehilangan kendali penuh. Kita harus mendarat darurat. Tapi di mana? Kita bahkan tidak tahu posisi kita sekarang." Tiba-tiba, dari layar kecil sistem darurat, muncul koordinat yang sebelumnya tidak terdeteksi. Sebuah titik kecil berkedip di layar, seolah menawarkan harapan. "Apa itu?" Raj VR terperangah. "Sepertinya, itu landasan darurat. Tapi ini aneh, Kapten. Titik ini tidak ada di peta penerbangan kita." Raj VR mengalihkan semua fokus ke titik itu. "Arahkan ke sana. Kita tak punya pilihan lain." Mereka mulai menyesuaikan arah pesawat ke koordinat tersebut. Awan perlahan mulai terbuka, dan samar-samar di kejauhan tampak landasan pendek di tengah padang pasir yang luas. "Itu dia. Kita bisa mendarat di sana." Namun kekuatan untuk mendarat bukan sepenuhnya di tangan Raj VR lagi. Sistem kendali nyaris lumpuh total. Ia mencoba menarik tuas kemudi, tapi tangannya mulai bergetar hebat. Ia merasa kehilangan tenaga. Pandangannya kabur. "Kapten, Anda baik-baik saja?" Raj VR tak menjawab. Detik berikutnya, ia ambruk. Pingsan. Yusuf terkejut, tapi tetap tenang. Ia mengambil alih kemudi, menggunakan sisa tenaga pesawat untuk mengarahkan badan pesawat ke landasan misterius itu. Dalam hati, ia terus berdoa. Pesawat menukik perlahan. Ban menyentuh tanah dengan suara menderu. Lalu pesawat melambat, bergetar, dan akhirnya berhenti dengan selamat di ujung landasan. Di dalam kabin, penumpang menangis lega. Beberapa bersujud. Para kru saling berpelukan. Semua orang selamat. Tapi Raj VR
masih tak sadarkan diri. Pesawat telah mendarat. Landasan itu benar-benar ada. Sebuah jalur sempit di tengah gurun pasir yang tak dikenali oleh sistem navigasi modern. Tidak ada menara pengawas. Tidak ada sinyal komunikasi. Tapi semuanya selamat. Di dalam kokpit, Yusuf masih menatap ke depan. Tangannya masih menggenggam kemudi. Napasnya berat. Peluh mengalir di pelipisnya. Tapi ia tetap tenang. Di kursi sebelahnya, Kapten Rajveer Singh terkulai. Napasnya masih ada. Tapi ia belum sadarkan diri. Petugas darurat dari sebuah pos terpencil datang beberapa menit kemudian. Mereka membawa tandu dan alat medis seadanya. Yusuf menyerahkan kendali, lalu ikut membantu membuka pintu kokpit. Pramugari yang dari tadi menangis perlahan ikut membantu mengangkat tubuh Rajveer ke atas tandu. Dia masih hidup, kata petugas medis. Tapi kita harus bawa dia ke klinik sekarang. Ini bisa jadi syok saraf atau serangan kelelahan berat. Penumpang mulai dievakuasi keluar satu persatu. Suasana haru menyelimuti setiap langkah mereka. Tak satu pun penumpang mengalami luka serius. Bahkan ada yang masih sempat bercanda sambil menangis, menyebut kejadian ini sebagai keajaiban. Yusuf berdiri mematung, menatap langit yang mulai cerah. Ia mengangkat kedua tangannya, berdoa dalam diam. Bukan hanya doa syukur atas keselamatan mereka, tapi juga untuk Rajveer. Karena Yusuf tahu, sesuatu telah terjadi pada pria itu, bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di dalam hatinya. Rajveer sadar di sebuah ruang kecil dengan dinding krem pucat. Lampu neon menggantung di atas tempat tidurnya. Udara di ruangan itu dingin dan tenang. Ia membuka matanya perlahan, mencoba memahami di mana ia berada. Seorang perawat dengan seragam putih datang menghampiri. Kapten Rajveer, Anda sadar. Alhamdulillah, Anda mendarat darurat kemarin. Kami temukan Anda dalam kondisi tidak sadar di dalam kokpit. Rajveer tidak menjawab. Ia mencoba mengangkat tangannya, tapi tangan kanannya gemetar hebat. Ia menoleh dan mencoba menggerakkan tangan kirinya. Hasilnya sama. Getaran halus membuatnya kesulitan menggenggam selimut. Apa yang terjadi dengan tangan saya? Tanyanya lemah. Kami sudah panggil dokter. Tapi kemungkinan besar ini adalah tremor akibat syok saraf. Bisa saja karena tekanan ekstrim saat penerbangan. Kita akan lakukan pemeriksaan lengkap hari ini. Rajveer menatap tangannya yang tak bisa diam. Ia mencoba menahan getaran itu, tapi makin ia berusaha, makin kuat ia merasakannya. Sebagai seorang pilot, tangan adalah segalanya. Dan saat itu, ia merasa seperti kehilangan arah hidupnya. Beberapa jam kemudian, dokter datang membawa hasil tes awal. Usianya sudah senior, tapi raut wajahnya tenang dan bijaksana. Kapten Rajveer, berdasarkan hasil sementara, tremor ini berasal dari gangguan sistem saraf pusat. Kemungkinan besar permanen. Anda akan kesulitan melakukan pekerjaan yang memerlukan presisi tinggi, terutama mengendalikan alat berat seperti pesawat. Ucapan itu menancap di hati Rajveer seperti paku panas. Tidak mungkin. Saya baik-baik saja. Saya hanya butuh istirahat. Saya harap begitu, Kapten. Tapi secara medis, ini tidak bisa dianggap ringan. Kami akan terus pantau. Dokter keluar, meninggalkan Rajveer sendirian di kamar itu. Ia menatap langit-langit, lalu menutup mata. Tangannya masih gemetar, seolah tubuhnya sedang memberontak pada dirinya sendiri. Selama 3 hari berikutnya, ia hanya diam. Tidak menerima tamu, tidak bicara, tidak menyentuh makanan kecuali sedikit. Yusuf datang beberapa kali, duduk di kursi dekat tempat tidur. Tapi Rajveer hanya menoleh sekilas lalu membuang pandang. Sampai suatu sore, seorang teknisi bandara lokal datang. Pria itu sederhana, mengenakan seragam lusuh dan topi usang. Ia meletakkan sebuah benda kecil di meja samping tempat tidur.
Ini hadiah kecil dari kami, Kapten, untuk menemani waktu di sini. Raj VR melirik. Itu adalah sebuah mushaf Al-Quran saku, dengan sampul kulit berwarna coklat. Ia tak mengatakan apapun, hanya menatapnya dengan wajah datar. Teknisi itu tersenyum sopan lalu keluar. Raj VR tidak langsung menyentuh mushaf itu. Tapi malam harinya, saat semua lampu kamar dipadamkan dan hanya cahaya bulan yang menyelinap lewat jendela, ia meliriknya lagi. Dan untuk alasan yang tidak ia mengerti, tangannya perlahan meraih Al-Quran itu. Ia membuka sembarangan. Huruf-huruf Arab berjajar rapi, di bawahnya terjemahan bahasa Inggris. Ayat yang pertama terbuka berbunyi, "Dan jika manusia ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan kesusahan itu darinya, dia kembali kepada jalan yang salah." Yunus 12. Raj VR menatap lama kalimat itu. Hatinya terasa diguncang. Ia merasa seperti sedang dibaca oleh ayat itu. Ia tutup kembali mushaf itu dan meletakkannya pelan-pelan. Keesokan harinya, ia kembali membuka lembaran lain. Kali ini ia membaca lebih lama. Lalu besoknya, dan besoknya lagi. Tanpa sadar, setiap malam ia membaca ayat-ayat itu. Perlahan tapi pasti. Di tengah ruang sakit yang sunyi, ayat-ayat itu seperti suara baru yang menembus dinding kesombongan yang selama ini ia bangun. Tidak ada Yusuf. Tidak ada teknisi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya dan ayat-ayat yang membuatnya merasa seperti tengah diajak bicara oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raj VR tidak merasa pintar. Ia tidak merasa kuat. Ia tidak merasa penting. Ia merasa kecil. Kecil dan rapuh. Dan entah kenapa, justru disitulah ia merasa mulai memahami makna hidup. Hari keempat sejak pendaratan darurat. Pagi itu, Raj VR bangun lebih awal. Ia menatap tangannya yang masih gemetar. Perlahan, ia mencoba menggenggam secangkir teh yang disiapkan Yusuf. Usahanya sia-sia. Cangkir nyaris jatuh jika tidak segera ditopang tangan satunya. "Biarkan saya bantu," kata Yusuf, mengambil cangkir itu dan meletakkannya kembali ke meja. Raj VR menunduk. Ia belum terbiasa merasa tidak berdaya. Sepanjang hidupnya, ia terbiasa memberi perintah, bukan menerima bantuan. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan kecil di dadanya yang sulit dijelaskan. Bukan kemarahan. Bukan frustrasi. Mungkin ketundukan? "Semua penumpang baik-baik saja, Kapten," kata Yusuf dengan suara pelan. "Tidak ada satupun luka serius. Mereka bilang, apa yang kita alami adalah keajaiban." Raj VR mendengarkan tanpa menjawab. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Apa kamu pikir semua ini karena doa kamu waktu itu?" Yusuf tersenyum. "Bukan doa saya, tapi karena Allah mengizinkan kita selamat." Raj VR memandang Yusuf lama. Tak ada kata yang keluar, tapi pikirannya penuh. Ia teringat momen ketika seluruh sistem navigasi mati. Ketika tak ada jalur pendaratan di radar. Namun tiba-tiba muncul sebuah jalur landasan kecil di layar, seolah-olah ditunjukkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. "Saya pikir, saya bermimpi waktu itu," katanya lirih. "Saya kira itu hanya ilusi. Tapi tempat itu nyata, dan kita benar-benar mendarat di sana. Kadang yang tidak terlihat oleh radar, bisa terlihat oleh hati yang berserah," jawab Yusuf pelan. Hari itu, seorang kepala teknisi dari otoritas penerbangan lokal datang ke rumah sakit. Ia membawa laporan rinci tentang kejadian tersebut. "Kami sudah periksa ulang semua sistem. Tidak ada kesalahan teknis yang bisa menjelaskan mengapa salah satu mesin mati tiba-tiba, dan kenapa sistem navigasi mengarah ke jalur yang tak terdaftar. Jalur itu tidak pernah ada dalam peta bandara kami sebelumnya. Dan sekarang pun, kami tidak bisa menemukannya lagi." "Apa maksud Anda?"
Tanya Rajveer dengan wajah bingung. Jalur itu hilang. Seperti tak pernah ada. Kami kirim tim ke koordinat yang sama. Hanya ada padang pasir dan batu. Tak ada aspal. Tak ada tanda-tanda pernah ada pendaratan di sana. Rajveer menatapnya lama. Tubuhnya tiba-tiba menggigil. Bukan karena sakit, tapi karena bingung. Ada semacam ketakutan yang mulai merayap. Bukan ketakutan akan kematian, tapi ketakutan karena merasa ditunjukkan sesuatu yang selama ini ia tolak. 2 minggu kemudian, Rajveer dipindahkan ke rumah pemulihan. Di sanalah, ia mulai menjalani terapi fisik. Tapi kemajuan sangat lambat. Tangannya tetap tremor, meski sudah mencoba berbagai metode. Yusuf datang lagi, membawa secarik surat. Ini dari seorang penumpang yang ikut penerbangan kemarin. Seorang wanita Muslim dari Mesir. Ia menulis sesuatu untukmu. Rajveer membuka surat itu pelan. Kapten Rajveer, kami semua menyaksikan bagaimana Anda berjuang menyelamatkan nyawa kami. Tapi lebih dari itu, kami menyaksikan bagaimana Anda ditolong oleh sesuatu yang lebih besar dari kemampuan manusia. Saya percaya, bukan hanya tubuh Anda yang diuji, tapi juga hati Anda. Jangan menolak keajaiban yang telah Anda lihat sendiri. Bacalah, pahamilah, dan bukalah pintu yang mungkin selama ini Anda kunci. Semoga Allah memberimu hidayah. Tangannya bergetar saat memegang surat itu. Tapi bukan karena penyakitnya. Hatinya bergetar. Malam itu, Rajveer kembali membaca mushaf kecil itu. Kini bukan sekadar membaca, tapi menelusuri. Ia mulai mencari kata-kata tentang manusia, tentang kesombongan, tentang keangkuhan. Lalu ia menemukan ayat ini. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra 37. Ia menutup Al-Quran itu, menunduk, lalu menangis. Bukan karena kehilangan profesi, bukan karena penyakitnya, tapi karena baru sadar betapa selama ini ia telah berjalan di muka bumi dengan dada membusung, menertawakan langit, padahal ia tak tahu bahwa langit itulah yang selama ini menjaganya. Keesokan harinya, Rajveer meminta Yusuf membantunya duduk di atas kursi roda. Mereka keluar dari rumah pemulihan, ke taman kecil di samping gedung. Angin gurun bertiup lembut. Langit biru membentang. Yusuf, katanya, kalau saya ingin tahu lebih banyak tentang Tuhanmu, apa saya bisa ikut kamu ke masjid? Yusuf tersenyum, menahan haru. Tentu bisa. Masjid selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin mencarinya. Hari Jumat, Rajveer duduk di barisan paling belakang masjid kecil dekat rumah pemulihan. Ia tidak ikut salat, hanya duduk mengamati. Tapi wajahnya tenang. Setelah khotbah selesai, seorang imam muda menghampirinya. Kapten Rajveer, Yusuf cerita banyak tentang Anda. Terima kasih telah menyelamatkan penumpang kami. Saya tak menyelamatkan siapa-siapa. Kalaupun pesawat itu mendarat, itu bukan karena saya. Itu kesadaran yang jarang dimiliki oleh manusia. Rajveer menunduk. Apakah saya bisa mengenal lebih jauh agama ini? Tanpa tekanan? Tanpa paksaan? Tentu. Hidayah tidak datang karena paksaan. Ia datang karena keikhlasan. Malam harinya, Rajveer menatap bintang di langit. Untuk pertama kalinya, ia merasa langit bukan sekadar ruang kosong. Ia merasa langit menyimpan pesan, dan kini ia mulai belajar membacanya. 3 bulan setelah pendaratan darurat, Rajveer kembali ke India. Rumahnya di pinggiran New Delhi yang dulu ramai dengan koleksi miniatur pesawat, kini terasa hening. Dinding yang biasanya memajang penghargaan dan foto-foto kebanggaannya sebagai pilot, kini tampak seperti pameran masa lalu yang menyakitkan. Di ruang tengah, Rajveer duduk dalam diam. Tangannya masih tremor.
Obat-obatan dan jadwal terapi berjajar di meja. Beberapa kali ia mencoba mengangkat cangkir sendiri, dan selalu gagal. Ia menghindari pertemuan dengan rekan-rekan sesama pilot. Telepon dari kantor maskapai pun tidak lagi ia angkat. Baginya, setiap suara dari dunia penerbangan hanya akan mengingatkannya pada satu kenyataan yang paling sulit ia terima. Ia tidak bisa lagi terbang. Suatu sore, saat hujan rintik turun membasahi kaca jendela, seorang pria tua datang. Namanya Abdul Karim. Ia bekerja sebagai teknisi senior di bandara tempat Rajfer dulu pertama kali dilatih. Ia membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. "Saya dengar kabar dari Yusuf di Dubai," katanya. Rajfer tidak menanggapi. "Kamu tahu, banyak pilot yang pensiun karena usia. Tapi tidak semua punya kesempatan kedua untuk belajar terbang dengan cara lain." Ia meletakkan kain itu di meja. Rajfer mengangkat alis, lalu membukanya. Sebuah Al-Quran, kecil, lusuh, tapi rapi. "Saya tahu kamu skeptis. Saya tahu kamu benci agama. Tapi kalau kamu sudah sampai pada titik ini, mungkin sudah saatnya kamu membuka jendela yang selama ini tertutup. Bacalah, bukan untuk percaya, tapi untuk mengerti." Tanpa menunggu jawaban, Abdul Karim pergi, meninggalkan Rajfer dan mushaf kecil itu di tengah ruang tamunya yang dingin. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rajfer tetap dalam keheningan. Tapi ada rasa penasaran yang terus mengganggu pikirannya. Ia mulai membuka mushaf itu diam-diam, biasanya saat malam, saat semua tetangga sudah tidur dan lampu rumah dipadamkan. Ia membaca tanpa suara, perlahan, mencoba memahami makna terjemahannya. Di halaman awal, ia bertemu ayat. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 2. Rajfer termenung. Ia terus membaca, mencari bagian yang membicarakan tentang keangkuhan, tentang manusia yang merasa berkuasa. Lalu ia menemukan, "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah memberikan kelebihan kepada mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra 70. Ia terdiam cukup lama di ayat itu. Selama ini, ia merasa manusia adalah puncak peradaban. Tapi bukan karena diberi, melainkan karena mengambil. Kini ia sadar, keunggulan manusia adalah pemberian, dan bisa diambil kapan saja. Di minggu ke-7, Rajfer memberanikan diri keluar rumah. Ia mengunjungi taman kecil di dekat kompleks. Ia duduk di bangku taman dengan selimut di pangkuan, memperhatikan anak-anak bermain. Seorang anak kecil berlari mendekat, menjatuhkan mobil-mobilan ke kakinya. Rajfer tersenyum, lalu mencoba mengangkat mobil itu dengan tangan kanannya. Tangannya gemetar hebat. Anak itu menatapnya bingung. "Om sakit, ya?" Rajfer mengangguk pelan. "Ayahku juga. Tapi kata Ustaz, kalau kita sabar, Allah bisa sembuhkan apa saja." Anak itu lari lagi, meninggalkan Rajfer yang masih duduk termangu. Beberapa hari kemudian, Rajfer datang ke perpustakaan Islam di daerahnya. Ia tidak mengenakan seragam atau identitas. Hanya membawa satu buku catatan kecil. Ia meminta izin membaca di pojok ruangan. Ia membaca tentang kisah Nabi Musa, tentang Fir'aun, tentang ujian dan kekuasaan. Ia membaca tentang Nabi Ibrahim, yang diuji oleh keraguan orang-orang di sekitarnya. Dan ia membaca tentang Nabi Muhammad SAW, yang meski dicaci, tetap lembut terhadap musuh-musuhnya. Malamnya, ia menangis. Ia merasa seperti sedang ditarik perlahan ke sebuah tempat yang dulu ia hina. Di rumah, ia mulai membersihkan ruang tamunya. Ia lepas semua foto-foto dirinya sebagai pilot. Ia ganti dengan lembaran kosong. Ia menulis satu kata besar di tengahnya. Tanya. Itulah kata yang kini menjadi pusat hidupnya. Bukan lagi
Terbang, bukan lagi prestasi, tapi tanya tentang makna, tentang hidup, dan tentang kebenaran. Suatu malam, Abdul Karim datang kembali. Kali ini membawa seseorang. Ini Ustaz Salman. Ia biasa membantu orang-orang yang sedang belajar memahami Islam. Raj VR menyambut dengan gugup, tapi tidak menolak. Mereka duduk, berbincang. Tidak ada ajakan, tidak ada paksaan. Hanya diskusi tentang manusia, tentang akhir hidup, tentang apa yang membuat seseorang merasa cukup. Di akhir percakapan, Ustaz Salman berkata, hidup ini bukan tentang kemampuan, tapi tentang penerimaan. Dan kamu sudah sampai di tahap itu. Hari berikutnya, Raj VR duduk sendiri di ruang tengah. Ia memegang mushaf kecil itu dengan lebih mantap. Tangannya tetap tremor, tapi ia tidak sembunyikan lagi. Ia berkata pelan, Tuhan, kalau Engkau benar ada, tunjukkan aku cara kembali. Raj VR duduk di lantai ruang tamunya yang sederhana, masih memegang mushaf kecil yang mulai akrab di tangannya. Tangannya tetap bergetar, namun kini bukan karena frustrasi, melainkan rasa haru yang belum pernah ia kenal. Ia merasa ringan. Ada sesuatu yang perlahan mengikis keangkuhannya, seperti kabut yang memudar oleh matahari pagi. Selama 2 bulan terakhir, ia tak lagi tertarik dengan dunia penerbangan. Ia lebih sibuk membaca, menulis pertanyaan di buku catatannya, dan mendatangi berbagai tempat diskusi keagamaan. Tidak pernah ia duga sebelumnya bahwa ia akan merasa damai di tengah orang-orang yang dulu ia anggap fanatik. Suatu sore, ia duduk bersama Ustaz Salman di sebuah taman. Suasana tenang, angin berembus pelan, dan suara burung berkicau mengiringi percakapan mereka. Apa yang membuatmu mulai percaya, Raj VR? Tanya sang Ustaz lembut. Raj VR tersenyum pelan. Bukan percaya, awalnya hanya ingin mengerti. Tapi semakin aku mengerti, semakin aku merasa kecil. Dan saat merasa kecil, entah kenapa, aku merasa lega. Ia menatap langit, lalu menambahkan, selama ini aku merasa seperti dewa kecil di langit. Tapi sekarang aku tahu, aku hanya menumpang. Bukan penguasa, hanya penumpang. Ustaz Salman mengangguk. Itu awal yang baik. Beberapa hari kemudian, diam-diam, Raj VR mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Ustaz Salman dan Abdul Karim. Tanpa sorotan media, tanpa publikasi, tanpa satupun teman lamanya tahu. Ia tak butuh tepuk tangan, karena hatinya sudah penuh oleh ketenangan yang baru ia rasakan. Ia mulai mengganti rutinitas hidupnya. Bangun pagi untuk salat subuh, belajar tajwid, bahkan mulai mencatat ayat-ayat yang ia rasa menyentuh batinnya. Dalam jurnalnya, ada 1 halaman penuh dengan kutipan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka, mengatakan, janganlah kalian takut dan jangan bersedih hati. Quran Surat Fussilat 30. Raj VR kini hidup sederhana. Ia menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, membuka kelas belajar gratis untuk anak-anak miskin, dan sering memberi ceramah di komunitas kecil, bukan sebagai ulama, tapi sebagai seseorang yang pernah salah arah, lalu kembali. Ia tak pernah menyangka bahwa suara adzan yang dulu ia tertawakan, kini menjadi suara yang ia tunggu-tunggu. Suara itu kini seperti peluit keselamatan, mengingatkannya untuk kembali pulang. Dan tiap kali adzan subuh berkumandang, Raj VR tidak tertawa lagi. Ia justru menangis, lalu sujud. 1 tahun telah berlalu sejak Raj VR mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajahnya kini berbeda, lebih tenang, lebih teduh. Bekas-bekas kesombongan yang dulu membalut kata-katanya telah luluh oleh banyak sujud dan air mata. Ia tak lagi mengejar langit dalam arti literal, tapi langit dalam makna yang lebih tinggi, ridha Tuhan. Pagi itu, Raj VR menerima surat dari pihak maskapai. Isinya adalah undangan kehormatan. Mereka ingin memberikan penghargaan atas keberaniannya saat pendaratan darurat tahun lalu.
Acara itu akan diselenggarakan di Mumbai, di hadapan para pejabat tinggi dan rekan-rekan lamanya. Raj VR sempat ragu. Namun setelah berdiskusi dengan Ustaz Salman, ia memutuskan untuk hadir, not untuk kebanggaan, tapi sebagai penutup masa lalu. Ia mengenakan setelan sederhana, jauh dari seragam pilotnya dulu. Ketika ia melangkah masuk ke aula besar itu, banyak wajah terkejut melihat perubahan pada dirinya. Tidak ada aura kebanggaan yang biasa ia pancarkan. Tidak ada lelucon sarkastik tentang agama. Hanya tatapan lembut dan senyum yang merendah. Ketika namanya dipanggil, Raj VR berdiri di podium. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi ia tak tergoda. Ia membuka pidatonya dengan bismillah, lalu menatap hadirin satu persatu. Dulu, saya percaya saya bisa mengendalikan segalanya. Mesin, langit, bahkan hidup saya sendiri. Tapi hari itu, ketika tangan saya tak bisa bergerak dan burung-burung menghantam mesin, saya sadar saya bukan siapa-siapa. Ia berhenti sebentar, menarik napas. Kita semua adalah penumpang di pesawat bernama kehidupan. Dan kita butuh panduan. Saya menemukan panduan itu di tempat yang paling tidak saya duga. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Seorang mantan rekan kerjanya, yang dulu sering menertawakan agama, kini menunduk. Setelah menerima penghargaan, Raj VR tidak tinggal lama. Ia pamit dengan sopan, lalu kembali ke rumah kecilnya. Di sana, ia disambut oleh sekelompok anak-anak yang menunggu kelas membaca Al-Quran. Hari ini kita belajar surat Ar-Rahman, katanya dengan suara hangat. Anak-anak bersorak kecil, senang. Sore harinya, Raj VR duduk di teras rumah. Angin mengayun pepohonan, dan suara adzan asyar menggema dari kejauhan. Ia menutup matanya, meresapi setiap detik ketenangan itu. Malam itu, ia menulis di jurnalnya. Aku pernah merasa terbang paling tinggi, tapi hampa. Kini aku merasa paling rendah, tapi damai. Kepulangan sejati bukan ke bandara, tapi ke hati yang menerima kebenaran. Beberapa hari kemudian, Abdul Karim datang membawa kabar. Ustaz Salman ingin mengajakmu ikut safari dakwah ke pedalaman Assam. Hanya 2 minggu. Tapi mereka butuh seseorang yang bisa menjelaskan Islam dari sudut pandang yang dulu anti-Islam. Raj VR mengangguk. Kapan kita berangkat? Di pedalaman Assam, ia melihat wajah-wajah asing yang dulu mungkin akan ia jauhi. Tapi kini, ia justru merangkul mereka. Ia berbicara bukan sebagai orang suci, tapi sebagai mantan pendosa. Ia mengajar bukan dengan ceramah tinggi, tapi dengan cerita sederhana. Di akhir safari, seorang pria muda bertanya, "Apa kamu merindukan langit, Kapten?" Raj VR tersenyum. "Setiap hari. Tapi kini aku tahu, ada langit lain yang lebih luas, dan aku sedang belajar terbang ke sana." Ia menatap cakrawala senja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raj VR merasa benar-benar pulang.